Oke, pria tidak pernah bercerita, sekalinya bercerita. Topiknya menembus alam semesta. Yo, welcome back to OPM, obrolan pria malam, masih dalam rangkaian suasana Piala Dunia ya. Dan tentunya yes, kita juga ada segmen KMB, kita ngobrol tentang bola. Pertandingan yang cukup anti klimaks ya, di Piala Dunia semifinal pertama, Prancis dan Spanyol nggak terlalu mengejutkan, anti klimaks ya. Klimaks kita lihat bagaimana superiornya Perancis. Ini bang ke Perancis bang, ya ampun. Ya maunya tadi ngulas dikit lah bagaimana. Kayaknya beda banget ya kalau kalian, menurut kalian gimana sih sebenarnya permainan tadi pagi, atau yang bakalan hadir nanti nih, Inggris dan juga Argentina. Yes, Inggris dan juga Argentina, yang juga aku lebih prihatin ke Inggris ya, dimana Inggris ini seperti dari awal dari awal Piala Dunia ini kayak seolah-olah itu banyak cobaannya ya. Tempat camp latihannya ada penembakan, kemudian aparel logistik baju dan juga kebutuhan tim juga diambil, dicolong ya, seperti curi ya, dibajak. Kemudian macam-macam deh, backnya cedera, Tommy Livramento cedera, diganti sama si Kaloba. Kemudian sepanjang pertandingan juga Inggris ini termasuk yang banyak sekali mengantongi kartu kuning ya. Jadi istilahnya bagai makan buah si malakama gitu loh. Yang mana kita lihat bakalan berisiko gitu ketika salah satu pemain Inggris nanti, terutama ada Jet Spence ya, back sayapnya yang gacor ini lumayan oke, dan juga Jude Bellingham itu berbahaya, sudah mengantongi kartu kuning. Dan juga si Harry Kane juga, ampun, agak sedikit harus bermain hati-hati, seperti itu rasanya, harus berhati-hati. Nah itu makanya nantinya akan, kayaknya menurut Om Bin sih, nanti malam ini akan menjadi, di awal-awal pertandingan akan menjadi hal yang membosankan. Yes, seperti itu. Kita lihat juga bagaimana Argentina juga bagaimana prepare-nya. Aku masih belum dapat ini nih, prepare tentang Argentina. Tapi kita lihat juga bagaimana. Nah ini Oke, thank you buat kalian yang udah bergabung. Jangan lupa tap love-nya ya, tap kasih dan juga jangan lupa tap-tapnya, dan juga kasih komen atau juga share ke kawan kalian. Kita ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin kalian lagi ada OTW pulang kantor, yes, lagi pulang kantor, lagi ada di perjalanan, mungkin lagi ada
apa namanya, lagi mungkin lagi jam-jam pulang kantor ya seperti ini. Ya, lagi pada bermacet-macetan, ya oke, Om Bin bakal nemenin kalian, kita ngobrol-ngobrol apapun ya, ngobrol-ngobrol apapun, termasuk ya persiapan dalam dini hari nanti ya. Dini hari nanti seperti biasa Om Bin juga bakal live reaction juga, dan ada yang hal apa ya, kurang mengenakan juga dari punggawa Argentina ya, ini seputar pertandingan nanti malam ya, yang mana ada kabar kurang mengenakan, yaitu lelucon dari seorang Alexis McAllister ya, pemain tengah dari Argentina ini yang bermain di Liverpool ya, yang memicu kemarahan di kalangan supporter Inggris dan juga hooligan ya jelang pertandingan semifinal kedua ya, maksudnya semifinal yang kedua ini di antara Inggris dan juga Argentina nanti malam, nanti dini hari ya, di Stadion Atlanta. Kita lihat bagaimana McAllister ini pada bulan Mei lalu saat wawancara dengan legenda Liverpool Jamie Redknapp ya, dia sempat bagaimana mengesampingkan timnas Inggris ini dari prediksi pemenang Piala Dunia. Nah, waktu itu si McAllister ini mengatakan bahwa prediksinya Spanyol dan Prancis memang tim yang kuat. Tapi menurut McAllister ya, tapi saya selalu merasa bahwa Argentina dan Brazil memiliki peluang. Seperti itu. Ia menambahkan, si McAllister ini meskipun Brazil sedang enggak dalam performa terbaiknya, saya yakin kehadiran Carlo Ancelotti dan para pemain yang bagus, mereka masih memiliki peluang. Sedangkan untuk kami, ya mungkin aja. Nah, prediksi McAllister tersebut membuat Jamie Redknapp ini jadi terkejut. Sehingga dia menanggapi, dia balas si Jamie Redknapp ini. Tapi kamu nggak nyebut Inggris, berikan kami sedikit harapan dong tentang Inggris ya. Nah, kemudian si McAllister ini membalas pertanyaan dari Jamie Redknapp itu, apakah kamu pikir Inggris itu punya peluang? Waduh, ngece dia bos, ngece sekali. Oke, sebelumnya Om Bim akan melihat dulu, jangan lupa di tap love-nya guys. Pelatih ada dari Kak Owner biru, statementnya apa bang? Oh iyo tadi ya yang McAllister itu ya. Ya sempat ngejek lah apa, sinis gitu loh, di bulan Mei lalu itu seperti itu tadi, bahwa Inggris itu nggak punya peluang. Emang kamu punya peluang? Enggak. Emang punya gitu. Dari Kak Van, pelatih Prancis nyalain kinerja wasit, pemainnya nyalain pelatihnya. Kalau aku sih menurutnya lebih setuju dengan pendapatnya Thierry Henry ya, membiarkan pemain berpengalaman sekali N'Golo Kante itu cuman duduk-duduk aja gitu loh. Itu. Sama terlalu Mbappe sentris sih. Itu. Bagaimana seorang Theo Hernandez juga nggak diberi kesempatan. Banyak lah yang ngevlog. Terlalu Mbappe sentris itu juga nggak baik ya. Lagian juga ada Marcus Thuram loh guys. Kalian ya tersamping Om Bin suka sama Juve, tapi bagaimana penampilan seorang Marcus Thuram di Serie A? Dia memiliki kecepatan dan juga body ball yang luar biasa ya. Gak dimanfaatin gitu loh. Gak dimanfaatin sama Didier Deschamps gitu. Terus bagaimana ada Kepren Thuram juga, gelandang angkut akhir, gila itu. Gak dipanggil. Bukannya karena Om Bin adalah seorang Juventini, tapi mengesampingkan dari itu ya fakta bahwa banyak pemain Perancis yang
Oke lah, secara apa namanya line up dan menggunakan Mike Maignan menjadi kiper itulah agak apa yang diharapkan dengan di klub aja dia main di Liga Malam Jumat gitu. Ini dari kacamata fans ya. Aku lebih better Perancis punya kesempatan, tapi Spanyol juga nggak buruk-buruk banget ya. Spanyol lebih punya kelas, Spanyol lebih punya, dia cerdik. Aku akui itu cerdik, walaupun dia selalu menggunakan apa ya, menggunakan repeat pattern ya. Pasti di menit-menit terakhir itu kenapa mengeluarkan seorang Merino dan juga Ferran Torres. Nats, oke kak, yes, agak berat ya. Kalau aku sih tipis ya. Prediksiku di Inggris 2-1. Inggris kenapa kok 2-1 Om? Kenapa kok 2-1 Bang? Yes, Om Bin ingin merasakan Inggris itu menang apa ya? Secara psikologis buat kalian yang pernah lihat Inggris di tahun 98 itu ya, zaman-zaman era David Beckham ya. Ada yang tahu nggak? Bisa tap yang bener ngelihat pertandingan di Piala Dunia 98 Inggris Argentina itu memorable banget, bener nggak sih? Nah sekarang ini adalah saatnya untuk balas dendam. Itu ya, betul sekali Kak Sapta ya. Beckham, ada David Beckham dan Diego Simeone ya. Kita lihat Diego Simeone ini benar-benar apa ya, punya ya jadi musuh tersendiri buat Inggris ya, dan juga buat apa ya, ada nilai kesan tersendiri gitu loh. Yoi. Wah, oke. Jadi buat kalian yang pernah ketemu sih, pernah nonton atau ngerasain ya, mungkin generasi milenial ya, Piala Dunia 98 itu Inggris dengan Argentina itu memorable banget itu. Dan saat itu memang Argentina ya yang memenangkan pertandingan, dan Inggris harus mengkartu merah seorang David Beckham waktu itu ya. Itu makanya, dan juga Inggris nggak apa-apa sih, nggak apa-apa Kak. Ireland nggak apa-apa. Jadi apa ya namanya ya Kak, Inggris itu juga udah berapa kali Piala Dunia itu pasti kesandungnya sama tim Amerika Latin itu loh. Kesandungnya sama tim Amerika Latin lah, entah itu. Tapi yang buat Om Bin itu memorable, maksudnya membekas ya, agak ya gitu. 98 sama 2002 ketika Inggris sama Brazil itu kena tendangannya Ronaldinho waktu masih muda, gagal lagi menuju ke babak selanjutnya ya kan. Selalu begitu. Dan kali ini Inggris juga kurang apa ya, kurang diuji bagaimana coba ya kan. Itu. Jadi ternyata ini ya fun fact-nya ya guys ya, Inggris itu kalau ketemu Argentina tuh lebih sering menang Inggris loh. Ya, total ada 5 kali ya sejak dia 1962 itu Inggris di pertemuan di World Cup ya, di Piala Dunia itu Inggris menang 3 kali, menang, draw 1 kali, dan Argentina baru menang sekali. Nah, Argentina menang sekalinya kapan Om? Kapan Bang? Di tahun 1986 waktu itu. Nah, itu di Piala Dunia tahun 1986.
waktu eranya Diego Maradona. Itu baru menang. Apakah sekarang ini Argentina akan mampu? Nggak tahu ya, kalau pas eranya Maradona dulu kan tidak menjadi anak emas FIFA ya kan. Tapi eranya Messi ini kayaknya Messi itu sangat disukai. Nggak tahu ya, ini pendapat pribadi. Messi itu seolah-olah ketika di klub dia menjadi anak emas UEFA ya kan, di Barcelona. Ini bukan menyudutkan Barcelona juga. Tapi kayak seorang everybody love Messi gitu loh. Iya gak sih? Bisa komen. Bisa komen kalian, atau love ya, kasih love-nya, tap-tap ya. Bisa tap-tap. Bener gak sih kalau Messi itu di klub aja dia disukai oleh asosiasi, di negara pun ternyata asosiasi FIFA pun suka dengan Messi dan ingin berbuat lebih ya, maksudnya berbuat lebih lah. Bayangkan seorang Papa FIFA, Papa Infantino aja harus menabrak ya, entah itu bener atau, tapi kelihatannya kan seperti itu gitu kan. Sekarang ini oke, kita sapa-sapa dulu. Oke, thank you ya guys. Inggris 4-0, Argentina 4. Oke, Kak Dragon, oke. Sepakat. Oke, berharap kali ini lebih fair play. Mudah-mudahan ya Kak ya, Kak SKG. Mudah-mudahan. Dan Kak Lingga, sekarang ini tim yang kompak itu Spanyol. Argen jelek di lini belakang. Sebenarnya lebih licik ya, lini belakangnya bukan jelek sih. Lebih licik itu, Lisandro Martinez itu lebih licik, lebih tricky. Medina itu nggak ubahnya kayak lini belakangnya Paraguay lah. Itu. Argentina bisa menang tapi emang harus mati-matian maksimal. Yes, setuju banget. Harusnya lebih fair ya, maksudnya udahlah, meskipun kita lihat pertandingan nanti juga bakal kabarnya ya dipimpin oleh wasit siapa yang dari Asia juga ya. Nah itu tentunya Ismail Elfat ya, dari Ismail Elfat ya wasitnya. Nah itu makanya agak tricky juga gitu. Dan menurut info dari intelnya OPM, anjay, dari OPM Libang, tentunya nanti ada duo Bellingham dan Kane ya, tetap menjadi motor Inggris, dan juga sang fenomena barunya Barcelona, Anthony Gordon ini juga siap sepertinya akan memberikan sokongan alur bola. Namun di Argentina sendiri sepertinya nanti akan menggunakan 3-5-2 dengan memperkaya opsi gelandang. Kita lihat ada Fernandes, Paredes, dan McAllister. Trio ini kita udah tahu bagaimana begitu solid ya. Terutama McAllister sih. Terlepas dari pernyataannya dia agak sinis dengan Jamie Redknapp ya, sesama di Liverpool. Dan juga untuk kali ini aku melihat pelatih Lionel Scaloni memasang seorang Nico Gonzalez ya, ex Juve ya, yang dipinjemin. Nico Gonzalez ada, kemudian ada Molina, Christian Romero, Otamendi, dan Martinez. Nah ini lini belakangnya tua banget ya, di gawangnya senternya aja Otamendi ya. Agak ini juga sih, riskan ya. Kalau menggunakan Otamendi kita lihat bagaimana. Declan Rice tampaknya sudah fit ya. Dan
kemarin soalnya kabarnya juga tidak bisa turun karena virus. Tuh kan cobaannya Inggris tuh banyak ya, mudah-mudahan katanya kalau banyak dicoba banyak ini ya banyak rezeki. Who knows ya buat kalian fans Inggris, kalian akan berharap seperti itu ya. Oke, jangan lupa ya buat kalian yang belum follow OPM, obrolan pria malam, silakan di follow ya, karena kita nanti juga akan ada live reaction match ya, buat kalian nanti yang pengen seru-seruan juga bareng ya kan, kita kumpul ya sebagai kalian semua fans Argentina maupun Inggris. Silahkan kumpul-kumpul. Silahkan berkumpul dan ramaikan kolom komen, ramaikan layar penuh dengan cinta. Oke. Wah, menarik sekali. Ada yang prediksi Argentina bakal bantai-bantai. Menarik. Jadi tidak hanya omong, kerjanya omong saja.